Bang Udin, nggak sedikit masyarakat yang memiliki kendala untuk membayar iuran, alias iurannya menunggak, bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, BPJS Kesehatan ini kan memberikan solusi. Halo, selamat sore Sobat JKN. Saat ini saya sedang bersama Bang Udin selaku staf penagihan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya. Selamat sore, Bang Udin. Kakak. Apa kabar Bang Udin? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Bang Udin, nggak sedikit masyarakat yang memiliki kendala untuk membayar iuran, alias iurannya menunggak, bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, BPJS Kesehatan ini kan memberikan solusi yang bernama program rehab. Boleh dijelaskan sedikit apa itu program rehab, Bang Udin? Ya, baik Kak Melin ya dan teman-teman semua. Jadi posisi dari BPJS Kesehatan ini kan melihat dari peserta PPPU atau peserta mandiri yang mengalami kesulitan ya atau mengalami kendala dalam melakukan pelunasan. Jadi di BPJS Kesehatan ini menawarkan namanya program rehab. Program rehab ini adalah rencana pembayaran bertahap. Oke. Jadi kita akan melakukan simulasi terkait untuk pembayaran dengan skema pembayaran bertahap tersebut. Ibaratnya ini mencicil tunggakannya, begitu Bang Udin? Iya, betul Oke. Kak Melin. Nah, siapa aja yang bisa mengikuti program rehab ini? Jadi untuk program rehab ini memang kita khususkan untuk peserta mandiri atau PPPU itu tadi yang memiliki kendala tunggakan atau pembayaran iuran antara 4 sampai 24 bulan. Jadi di atas 3 bulan itu yang mengalami kendala atau kesulitan melakukan pembayaran itu bisa mendaftar di program rehab ini, di program pembayaran bertahap ini. Kondisi bagaimana peserta dapat melakukan pembayaran bertahap ini, Bang Udin? Jadi untuk peserta PPPU atau peserta PP, peserta mandiri itu yang mengalami tunggakan, yang mengalami kesulitan pembayaran iuran yang menunggak di antara 4 sampai 24 bulan sesuai dengan peraturan Presiden 82 tahun 2018 itu bisa mendaftar di program rehab ini untuk melakukan pembayaran secara mencicil sehingga lebih mudah atau mungkin lebih ringan ya untuk melakukan pembayaran iurannya. Betul. Nah, simulasi cicilan ini kan bertahap. Betul. Ini yang menentukan nominal jumlah per bulannya itu kita sendiri atau sudah otomatis dari aplikasinya? Ya, atau betul bagaimana? Kak Melin ya. Jadi untuk pembayaran bertahap ini kita harapkan kan lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis. Jadi peserta itu bisa mendaftar di Mobile JKN, download di App Store atau di Play Store. Di situ nanti setelah login ada menu program rehab. Betul. Nah, nanti di situ tinggal mengisi data yang diperlukan, kemudian akan muncul simulasi pembayarannya. Nah, jadi posisi kalau peserta ini belum sampai 24 bulan, tentunya nanti akan ada iuran bulan berjalan. Jadi potensi itu juga akan dibantu hitungkan dari sistem. Nanti peserta tinggal memilih untuk melakukan pembayaran yang berapa bulan gitu. Berarti peserta bisa memilih semampunya kita mencicil berapa bulan gitu. Ya, betul. Ya, betul. Peserta itu bisa memilih untuk pembayarannya. Oke. Adakah pilihan tahap bulannya berapa bulan kira-kira? Jadi untuk pembayaran itu memulai untuk tagihannya sampai dengan 12 bulan. Jadi mulainya kalau 4 kan berarti di 2 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya sampai 12 bulan maksimal untuk periode pembayaran bertahapnya. Sesuai dengan periode tunggakan dari peserta itu juga. Oke, baik. Berarti program rehab ini hanya bisa dilakukan melalui Mobile JKN? Untuk pendaftarannya, betul bisa melalui Mobile JKN, diharapkan secara online karena kan agar tidak memberatkan ya, lebih mudah. Betul. Kemudian bisa juga melalui care center, melalui telepon 165 atau mungkin ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Apalagi sekarang kan zaman sudah canggih ya Bang Udin, gadget di mana-mana ya kan. Oke. Nah, jika sudah mulai membayar cicilan bagi peserta mandiri, apakah bisa langsung dipakai atau aktif kembali kepesertaannya? Jadi posisi untuk pembayaran bertahap atau rehab ini itu kan harapannya memudahkan, kemudian kan lebih ringan. Cuman kalau untuk aktif kembali itu belum bisa karena kan posisinya untuk tunggakan atau iuran sesuai dengan peraturan itu harus dilunasi terlebih dahulu.
baru bisa melakukan aktif kembali. Tapi kalau untuk ini kan harapannya bisa melunasi atau melakukan pencicilan terkait tunggakan yang ada gitu. Oh, baik. Jadi gini, ibaratnya saya punya kasus ya Bang Udin. Misalkan kartu JKN saya nonaktif, Iya. pesertaan saya nonaktif karena menunggak. Otomatis kartu JKN saya tidak bisa saya gunakan untuk berobat. Iya, Betul. betul. Karena kepesertaannya mati karena menunggak itu tadi. Iya, betul. Nah, ketika saya mendaftar program rehab, apakah langsung bisa dipakai kembali kartu saya? Ya, untuk pendaftaran rehab ini memang belum bisa kalau untuk aktif kembali. Cuman kan itu akan lebih memudahkan peserta untuk melakukan pembayaran, lebih ringan, lebih terjangkau begitu kan. Tapi ketika mungkin peserta ini sudah memiliki uang atau dana sesuai dengan tunggakannya, maka bisa melakukan pembatalan untuk segera pelunasan karena ingin aktif kembali. Nah, itu kan di aplikasi kita sediakan di situ nanti ingin melakukan pelunasan gitu. Jadi pembayaran itu akan muncul sehingga akan bisa dilunasi dan aktif kembali, Kak Meli. Berarti harus dilunasi terlebih dahulu ya tunggakannya ya? Betul. Oke. Ya, ini kan untuk memberikan keringanan kepada peserta untuk melakukan pelunasan gitu kan. Nah, bagaimana cara peserta membayar cicilannya, Bang Udin? Ya. Apakah seperti membayar tunggakan setiap bulannya? Ya, betul. Untuk pembayaran ini kita akan melakukan simulasi di aplikasi. Artinya itu kan pendaftaran dulu ya, Kak Melin ya, di aplikasi atau di care center 165 tadi atau di kantor BPJS. Nanti akan dibantu hitungkan dari sistem pembayarannya. Nanti ketika sudah mendaftar, sudah sukses, maka dia muncul channel pembayarannya. Itu senilai nominal tersebut. Nah, kalau peserta ini sudah auto debit, maka juga otomatis akan terdebit dari Rekeningnya? Oke, betul. Kak baik. Meli. Dan apakah bisa membayar melalui channel-channel terdekat, misalkan Indomaret, Alfamart, bisa, Bang Udin? Ya, tentunya untuk pembayaran kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa channel. Oke. Memang untuk pembayaran itu bisa di mana aja. Tentunya yang menjangkau peserta, yang dekat itu bisa gitu. Selama pokoknya sudah mendaftar tadi, prosesnya sudah dilakukan, sudah sukses, maka pembayaran ini bisa dilakukan di mana aja, bisa ATM, mobile banking, mau di Indomaret, E-commerce pun juga ya, Bang Udin. Wah, shopping, ya. canggih sekali. Oke, nah apabila sudah mampu membayar sekaligus, apakah program rehab ini bisa dibatalkan atau harus menunggu sampai cicilannya selesai? Ya, jadi posisinya untuk program rehab ini kan fleksibel ya. Betul. Ketika peserta ini sudah memiliki dana yang cukup untuk membayar tunggakan, silakan melakukan menu pelunasan atau pembatalan sehingga nanti tagihan ini akan dimunculkan sesuai dengan nominal yang seharusnya. Ketika sudah melakukan pembayaran, maka akan aktif kembali, bisa digunakan untuk pelayanan kembali. Oke, baik. Nah, Bang Udin, saya ada kasus nih. Misalkan saya pindah ke pesertaan yang sebelumnya saya mandiri, kemudian ikut segmen pekerja penerima upah. Nah, apakah saya tetap bisa mengikuti program rehab? Ya, betul Kak Melin. Jadi posisi untuk pembayaran bertahap ini atau program rehab ini, misal aja dari peserta mandiri, Betul. kemudian mendaftar ke badan usaha atau mungkin bekerja sehingga bekerja menjadi Betul. segmen pekerja penerima upah. Nah, di situ ketika masih ada tunggakan, memang kan masih memiliki kewajiban untuk membayar pelunasannya. Betul sekali. Kemudian program rehab ini ketika memang beliau masih memiliki tunggakan 4 sampai 24 bulan, maka bisa mendaftar di program rehab ini di mobile JKN-nya gitu. Oke, berarti sama halnya dengan dulu saya peserta mandiri, namun menunggak karena tidak mampu membayar iuran setiap bulannya. Nah, kemudian saya beralih segmen ke penerima bantuan iuran. Nah, apakah tunggakan saya yang sebelumnya ketika saya terdaftar sebagai peserta mandiri, apakah tetap harus dibayarkan? Ya, sama Kak Melin seperti yang segmen penerima upah tadi. Jadi posisi di peraturan presiden bahwasanya ketika beralih segmen itu untuk iuran sebelumnya itu masih menjadi tanggung jawab dari peserta untuk melakukan pelunasan begitu. Jadi posisi program rehab ini akan membantu untuk melakukan pelunasan terkait dengan iuran yang ada, iuran dari peserta tersebut. Baik dari segmen peserta mandiri tadi ke peserta penerima bantuan iuran atau mungkin ke peserta penerima upah. Jadi selama posisi tunggakan beliau 4 sampai 24 bulan itu silakan bisa mendaftar di program rehab, bisa memilih bulan atau pelunasan sesuai dengan
yang dikehendaki dari peserta. Jadi meskipun sudah terdaftar sebagai peserta PBI, tetap harus dibayarkan ya Bang Udin. Adakah tanggal jatuh tempo setiap bulannya untuk pembayaran rehab ini? Ya tentunya kita untuk jatuh tempo sesuai dengan pembayaran iuran ya mengacu di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 terkait jaminan kesehatan. Di situ disebutkan bahwasannya jatuh tempo adalah setiap tanggal 10 gitu ya. Kecuali hari libur, maka mundur hari kerja berikutnya. Jadi silakan peserta bisa membayar sebelum tanggal 10. Tentunya kan biar tidak terjadi overload ya, atau mungkin posisi channel pembayaran tetap lancar. Betul. Pembayarannya gitu. Jadi jatuh tempo setiap bulannya ada di tanggal 10. Namun ketika tanggal 10 tersebut tanggal merah, artinya mundur ke tanggal 11 jatuh temponya. Betul? Ya, di hari kerja berikutnya tentunya. Oke. Apabila ikut rehab, apakah sudah termasuk tagihan iuran bulan berjalan? Ya, jadi untuk program rehab ini ketika peserta itu tidak beralih segmen, masih di peserta yang mandiri, itu tentunya kan ada potensi iuran bulan berjalan. Artinya kan kita mengikuti peraturan presiden tadi bahwasanya untuk iuran terhitung maksimal 24 bulan. Nah, ketika mungkin belum mencapai 24 bulan, tentu ada potensi iuran bulan berjalannya, Kak Melin. Nah, di situ juga akan dibantu hitungkan mau dibayarkan secara penuh atau mungkin secara sebagian atau bertahapnya. Ketika sudah memilih itu, maka sudah mencakup dengan iuran bulan berjalannya untuk program rehab ini. Bang Udin, saya penasaran sih, misalkan ya, tunggakan saya sebesar 2 juta. Saya memilih cicilan sebanyak 24 bulan. Nah, perhitungannya adalah apakah tagihan 2 juta saya dibagi 24 bulan atau bagaimana? Ya, untuk tagihannya itu kan posisi 24 bulan menunggaknya. Betul. Artinya di aplikasi mobil CKN atau di ke kantor cabang atau mungkin via telepon 165 itu maksimal untuk pembayaran adalah 12, Kak Meli. Tahu setengahnya dari tagihan tersebut. Nah, 12 tersebut itu kan nanti akan dibantu hitungkan 2 juta itu. Karena tadi iuran bulan berjalannya sudah maksimal, tentunya kan tidak ada iuran berjalan, tinggal 2 juta tadi. 2 juta kemudian dibagi 12 jika mungkin posisi dari yang dikehendaki dari Kak Melin untuk melakukan pembayaran tahapnya. Nah, untuk periode cicilannya apakah bisa memilih sendiri atau sudah ada ketentuannya? Ya, betul, untuk periode cicilan, jadi Bapak Ibu peserta itu bisa memilih untuk periodenya di mobil CKN untuk program rehab ini. Bisa mungkin 3, kemudian atau mungkin 6, 9, atau 12 tadi. Silakan bisa memilih kira-kira dari simulasi perhitungan ini saya mampunya di mana gitu. Saya masih bisa memiliki kemampuan membayar di mana gitu. Betul. BPJS Kesehatan ini tidak pernah menyulitkan peserta lah ya, Bang Udin. Betul. Jadi posisinya ini kita akan memberikan kemudahan, kemudian memberikan keringanan untuk melakukan pembayaran tunggakannya. Betul sekali, Bang Udin. Nah, apa yang terjadi apabila tidak membayar cicilan setiap bulannya? Misalkan saya sudah terlanjur mengajukan rehab, namun saya membayarnya hanya 3 bulan saja, terus kemudian bulan keempat saya belum mampu membayar, akhirnya bulan berikutnya juga tidak terbayarkan. Bagaimana, Bang Udin? Jadi posisi untuk pembayaran bertahap ini kan di awal sudah ditentukan bulannya. Kemudian ketika dari peserta itu yang belum melakukan pembayaran, maka akan diakumulasikan untuk bulan berikutnya. Misalnya dia membayar di bulan ini 200.000. Betul. Kemudian belum bisa melakukan pembayaran, maka 200 ini dimasukkan di bulan berikutnya menjadi tagihan 400.000 begitu. Jadi posisinya kita akan melakukan pembayaran itu biar segera dapat melakukan pelunasan sehingga dapat melakukan aktif kembali dan bisa menggunakan pelayanan untuk kesehatannya. Jadi saya konfirmasi sekali lagi ya Bang Udin, ketika misalkan saya sudah membayar di bulan ketiga namun di bulan keempat saya belum bisa membayar, artinya cicilan bulan keempat saya terakumulasi di bulan kelima, begitu ya Bang Udin? Iya betul, jadi posisi untuk iurannya itu akan terakumulasi sesuai dengan bulan yang dipilih gitu kan. Jadi posisi bulan yang belum terbayarkan maka akan dibantu masuk ke iuran bulan berikutnya. Jadi tidak perlu mendaftar kembali, langsung dilakukan pembayaran aja untuk pelunasannya.
Ketika peserta terlambat membayar cicilan, apakah ada denda, Bang Udin? Untuk denda kita kan sesuai dengan peraturan presiden itu kan bukan di denda keterlambatan, cuman kan denda itu ada di denda pelayanan. Denda pelayanan ya, Bang Jadi Udin. posisi ketika sudah aktif, namun Bapak Ibu peserta itu melakukan pelayanan di rawat inap rumah sakit, maka muncul dendanya gitu. Tapi kalau untuk iurannya tidak ada denda gitu. Nah, apabila tidak sanggup membayar cicilan, bisakah ditunda untuk bulan berikutnya? Ya, tentunya itu tadi ya, posisi untuk pembayaran itu kan sesuai dengan pilihan atau dengan kemampuan dari peserta. Ketika Betul pesertanya banget. belum mampu, ya Betul. silakan untuk dimasukkan di bulan berikutnya gitu, Kak Melin. Oke, Bang Udin, saya punya kasus. Apabila saya sudah mengajukan rehab ini selama 12 bulan. Nah, namun realitanya ketika di bulan 12 ini saya belum melunasi tunggakan saya. Nah, apakah saya bisa mengajukan pendaftaran rehab kembali? Ya, baik. Jadi tentunya untuk tujuan program rehab ini itu kan untuk memudahkan atau memberikan keringanan bagi peserta. Betul. Cuman kalau memang dari peserta belum melakukan pelunasan, maka selama peserta ini masih memiliki tunggakan 4 sampai 24 bulan, maka bisa mengajukan rehab kembali. Silakan mengajukan di aplikasi mobile JKN-nya atau di Care Center 165 atau di kantor cabang. Jadi ketentuannya adalah menunggak di periode 4 sampai 24 bulan. Tuh. Apa sih harapannya BPJS ini dengan adanya program rehab? Baik, jadi harapan dari BPJS Kesehatan ini tentunya kan memberikan kemudahan atau keringanan bagi peserta sehingga nanti bisa aktif kembali, bisa mendapatkan jaminan kesehatan atau mendapatkan perlindungan untuk pelayanan kesehatannya bagi peserta. Mendaftarnya gimana? Lebih mudah kan gitu kan melalui aplikasi. Ringannya mungkin bisa dilakukan dengan cicilan tadi. Oh iya, Bang Udin, saya punya satu pertanyaan yang hampir lupa saya tanyakan. Nah, apakah pendaftaran program rehab ini ada batas tanggalnya? Ya, betul Kak Melin. Jadi posisi untuk pendaftaran rehab ini karena kan ada proses itu atau mungkin kita ada sistem itu kan pendaftaran sampai dengan tanggal 28 setiap akhir bulan kecuali Februari, karena Februari kan ada yang tanggal 28, maka maksimal sampai tanggal 27 jika Februari. Oke. Pendaftaran silakan bisa melalui mobile JKN maksimal tanggal 28, nanti akan dibantu hitung kan di situ, tinggal memilih mau 2 bulan, 4 bulan, 3 bulan, dan seterusnya sesuai dengan pilihan bulan yang dikehendaki dari peserta, kemampuan dari pesertanya seperti apa.